Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Burhan di channel YouTube saya Burhan Farm. Baik teman-teman, gimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan dan dilapangkan rezekinya. Amin. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan mengupdate bagaimana perkembangan tanaman anggur saya yang sedang berbuah, yaitu jenis Jupiter, Gosvi, Taldun, dan juga Veles. Dan saya akan berbagi bagaimana 10 langkah yang cerdas untuk menanam anggur. Baik teman-teman, langsung saja. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah perkembangan pohon anggur saya jenis Jupiter yang sedang berbuah. Dan di sini sudah saya lakukan penjarangan dan juga saya memberikan perlakuan GA3 dan juga CPPU. Nah, ini buahnya setelah dilakukan penjarangan dan diberikan hormon untuk pertumbuhan buah. Ini buahnya seperti ini, dan mungkin untuk penjarangan buahnya kurang begitu maksimal karena buahnya masih berdempetan satu dengan yang lainnya. Baik teman-teman, untuk 10 langkah cerdas untuk menanam anggur, yang pertama yaitu kita harus memilih varietas anggur yang sesuai dengan iklim dan juga kondisi tumbuh di daerah kita masing-masing. Jadi kita harus memastikan varietas yang kita pilih dapat tumbuh dengan baik di suhu dan kelembapan yang ada di daerah kita. Lalu yang berikutnya, yaitu yang tidak kalah pentingnya, yaitu pemilihan lokasi penanaman. Jadi kita harus memilih lokasi yang mendapatkan sinar matahari penuh dan juga setidaknya membutuhkan 6-8 jam sinar matahari setiap hari supaya anggur yang kita tanam bisa tumbuh dengan baik. Nah, untuk di sini saya menanam anggur di rooftop. Jadi untuk intensitas cahaya di rooftop ini sangat memadai dan saya rasa cukup untuk kebutuhan tanaman anggur yang saya tanam. Lalu yang berikutnya, yang ketiga yang tidak kalah penting adalah persiapan tanah. Jadi kita harus mempersiapkan tanah dengan baik sebelum menanam anggur. Nah, di sini adalah kunci penting supaya kita sukses dan berhasil dalam menanam anggur. Jadi tanah harus memiliki pH netral sehingga pupuk yang kita berikan dan pertumbuhan anggur menjadi lebih optimal. Dan juga tanah yang kita siapkan harus memiliki kandungan bahan organik dan memiliki struktur drainase yang baik atau poros. Lalu yang keempat, yaitu supaya kita bisa berhasil dalam menanam anggur adalah kita harus memilih bibit yang bagus. Jadi kita harus memilih dengan membeli bibit yang sehat dan berkualitas dari penjual yang terpercaya. Lalu yang berikutnya adalah penanaman. Jadi kita bisa menanam tanaman anggur pada musim kemarau atau musim hujan dengan catatan kita sudah menyiapkan greenhouse untuk tanaman anggur kita, dan juga kita bisa membuat lubang tanam yang cukup untuk menampung akar tanaman anggur kita. Dan juga untuk jarak antara tanaman satu dengan yang lainnya tergantung sistem yang kita gunakan, sistem teralis atau para-para. Jarak yang dapat kita gunakan sekitar 1,5 hingga 3 meter. Lalu yang berikutnya, yang keenam, cara cerdas untuk menanam anggur adalah penyiraman. Jadi untuk penyiraman selama periode pertumbuhan awal, anggur membutuhkan penyiraman yang cukup. Jadi kita harus memastikan tanah tetap lembab tetapi tidak terlalu basah. Setelah tanaman tumbuh dengan baik,
anggur cenderung tahan kekeringan, tetapi kita harus tetap memperhatikan kebutuhan air tanaman anggur. Lalu yang ketujuh yaitu pemupukan. Nah, di sini pemupukan adalah hal yang juga sangat penting yang harus kita lakukan dalam menanam anggur. Jadi kita bisa memberikan pupuk yang tepat dan juga sesuai dengan rekomendasi untuk tanaman anggur. Jadi untuk pupuknya kita bisa memberikan pupuk organik yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas tanah, dan juga pupuk NPK yang dapat memberikan nutrisi yang diperlukan bagi anggur. Lalu kita bisa juga memberikan pupuk selain makro, dan juga kita harus memberikan pupuk mikro untuk mencukupi kebutuhan nutrisi mikro tanaman anggur kita supaya bisa tumbuh dengan optimal. Baik, untuk langkah selanjutnya, nah di sini adalah jenis mondrok yang kebetulan tidak membawa bunga. Setelah dipangkas, yang di sini ada jenis Gosby, kebetulan membawa bunga satu, dan ini adalah perkembangan buahnya. Bisa kita lihat, ini membawa bunga setelah dipangkas. Nah, ini buahnya Gosby, lumayan. Ini juga sudah saya berikan perawatan penjarangan dan juga BA3 dan CPPU. Baik, yang berikutnya langkah cerdas yang harus kita lakukan dalam menanam anggur adalah pemangkasan. Jadi pemangkasan adalah langkah penting dalam menanam anggur. Jadi kita harus melakukan pemangkasan untuk membantu mengatur pertumbuhan tanaman dan meningkatkan sirkulasi udara. Jadi di sini kalau kita menanam anggur, jangan lupa kita melakukan pemangkasan supaya anggur kita bisa tumbuh dengan baik dan juga bisa berbuah dengan optimal. Nah, di sini setelah dilakukan pemangkasan, tanaman anggur saya berbuah, yaitu jenis Gosby. Dan yang ini jenis Saint Muscat, masih pembentukan cabang dan juga cabang tersiernya belum begitu rata. Dan ini perkembangan buah anggur jenis Veles. Buahnya kecil-kecil tapi tandanya lumayan besar. Baik teman-teman, kita kembali ke topik cara cerdas menanam anggur, yaitu yang ke-9 adalah perlindungan dari hama dan penyakit. Jadi kita harus memperhatikan tanda-tanda serangan hama dan juga penyakit pada tanaman anggur kita. Jadi ketika kita mengetahui anggur kita terkena penyakit, kita harus segera mengambil tindakan untuk mengendalikan dan mencegah penyebaran lebih lanjut. Jadi kita bisa memberikan insektisida atau fungisida. Dan tanaman anggur saya rasa mungkin rentan terkena jamur. Oleh karena itu kita harus memberikan fungisida secara teratur pada tanaman anggur yang kita tanam. Baik teman-teman, yang terakhir cara cerdas menanam anggur yaitu panen. Jadi untuk pemanenan buah anggur biasanya kita bisa memanen ketika sudah mencapai kematangan yang tepat. Jadi untuk varietas anggur atau tiap-tiap varietas memiliki kematangan yang berbeda. Nah, kurang lebih untuk proses pematangan anggur berkisar antara 3 bulan tergantung jenis varietas yang kita tanam.
Oke, baik teman-teman, itu tadi 10 langkah cerdas untuk menanam anggur supaya kita bisa menanam anggur dengan baik dan anggur yang kita tanam bisa berbuah dan kita bisa berhasil dalam membudidayakan anggur. Baik, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe serta share supaya teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru yang mungkin nantinya akan bermanfaat bagi teman-teman dan juga diri saya sendiri. Baik teman-teman, yang teman-teman lihat adalah buah anggur Jupiter yang keempat. Jadi saya sudah memanen buah anggur jenis Jupiter ini beberapa kali dan ini yang keempat kalinya. Untuk pembuahannya relatif mudah dan perawatannya juga begitu mudah. Dan untuk rasanya buah anggur Jupiter ini sangat manis sekali. Baik teman-teman, sekian, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.